Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk ruhaniyah baginda Rasulullah SAW, untuk para anbiya, para nabi, para sahabat, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, dan 4 wali-wali besar dan wali-wali yang bersamanya, Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, wa Sayyidi Al-Ghawth Abil Hasan Al-Syadili, wa Sayyidi Al-Qutub Muhammad Bahauddin Shah Naqshaban, wa Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani, wa Ahmad Tijani, wa Ahmad bin Isa Al-Idrisi, wa Ahmad Rifai, wa ghairihim min al-awliya al-arifin. Al-Fatiha. Bismillah. Ya dan kepada semua malaikat-malaikat Allah, malaikat rahmat, malaikat al-muta'aqibin, malaikat yang bertugas malam dan siang, dan imam akhir zaman, imamuna al-mahdi. Al-Fatiha. Bismillah. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Saya membawakan kitab PDF Al-Futuhat Rabbaniyah. Di situ ada ilham-ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Disebut risalah Al-Ghawth. Apa sebutan risalahnya? Al-Ghawth. Ghawth itu sebutan gelar daripada pemimpin para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghawth Al-A'zam atau Sultanul Awliya, yang berarti pemimpin para wali. Apa kata beliau? Ini biarinlah orang Wahabi nggak percaya, nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak perlu benci dengan Wahabi ya. Apa kata beliau? Semua wali di bawah telapak kakiku. Ya, di bawah telapak kakiku. Tapi ingat, wali-wali Allah itu mereka ada yang saling kenal, ada yang tidak kenal. Jadi kaidah la ya'riful wali illal wali itu berlaku umum, khususnya tidak kenal kekasih Allah, wali Allah kecuali wali ya. Itu enggak semua berlaku. Baik, ini saya mulai baca ya. Ini suara jinnya tambah kenceng nih. Aduh, matiin aja tuh ya. Cerdas bener ente. Jadi seorang kekasih Allah itu, Bapak Ibu, masih diizinkan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menyebut dirinya dekat, benar enggak? Benar, Allah dekat. Allah menyebut dirinya yukallim, berbicara. Benar enggak? Qala, berkata. Inni qarib, aku sangatlah dekat. Terus kenapa orang mencari-cari Allah? Allah kan dekat. Maka bukan Allah yang dicari. Yang dicari jati diri. Ketemu jati diri, barulah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah diri ini kecuali dipahami dengan dua sisi. Satu, ciptaannya, itu yang dibaca oleh qori kita tadi. Ya. Khalaqnal insana min tin. Kami ciptakan manusia dari tin, dari tanah. Lalu keturunannya dari sulalah, ya, dari min ma'im mahin, dari saripati tanah, dari air yang hina. Itu manusia yang zahir. Ada manusia yang batinnya. Nafakhtu fihi min ruhi. Jika kenal yang aku tiupkan itu, barulah kenal aku.
Jadi yang Allah tiupkan itu bernama ruh. Ruh itu bukan zat Allah, bukan. Ruh kita itu bersumber dari ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari zat Allah langsung, bukan. Itu keliru, itu orang meloncat tuh nggak sopan. Yang bilang ruhnya langsung dari zat Allah, dia nggak sopan. Tidak sopan. Lewat Nabi Muhammad dulu dong. Kalau enggak, ngapain itu kitab-kitab maulid, buku-buku lama, semuanya mengatakan Nabi Muhammad SAW bergelar Abul Arwah, bapaknya para ruh, punya ruh semua kan? Jadi kalau tadi Bang Haji Sofwan ini mengatakan hanya orang terpilih yang mau datang, benar. Karena ruhnya dulu pernah ketemu di sana. Dan memang ini kan tidak dibuka ya. Ya, saya lebih senang begini Pak. Ya, nantilah buat acaranya yang terbuka. Sekarang begini aja dulu ya. Apalagi ini zaman kampanye ya. Kalau pakai baju kuning nanti disebut apa ya kan? Pakai sarung nanti disebut apa? Nanti kita bilang begini disebut apa, begini disebut apa, begini disebut ya terserah mereka lah ya. Jadi ini saya terima kasih ya kepada beliau yang sudah mau mengerti maunya kami ya. Syariat Allah sudah selesai, benar? Dengan selesainya risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada syariat baru. Yang ada pemahaman baru terhadap syariat. Syariatnya nggak berubah. Contoh di zaman Nabi, bahkan di zaman para imam, kalau jual beli pakai akad nggak? Saya jual, saya beli, saya jual. Begitu bolak-balik. Sekarang kalau masuk ke toko, apalagi masuk ke toko-toko ya supermarket, minimarket, gitu doang ya. Ya, paham maksudnya? Ya. Apalagi Pak, nggak ada akad. Kenapa kita sebut itu sah? Padahal di fikih lama mesti ada ijab kabulnya. Ternyata fikih ini berkembang. Di Quran disebut antaradin, itu syariat. Yang penting kamu ridho. Itu syariat. Fikihnya berubah. Dulu kalau zakat mesti pakai beras atau makanan pokok. Sekarang pakai handphone nggak? Selesai. Ya. Begitu nggak? Ya. Di sini ada ini nggak? Kayak semacam makanan online gitu. Ya, begitu nggak? Itu gimana tuh transaksinya? Kawan saya yang dulu mengharamkan, sekarang memakan ludahnya sendiri. Ya, serius. Karena dia membaca zaman sekarang dengan kitab 1 abad lalu, nggak nyambung. Bahkan kita baca dengan kitab yang ditulis tahun 2005 nggak nyambung. 2005 belum ada online-onlinean begitu, belum ada. Apa maksudnya? Bacalah zaman ini dengan risalah di zaman ini. Yang dibaca oleh, yang ditulis oleh ulama-ulama di zaman ini. Sama kalau baca alam nyata ini dengan karya ulama sekarang, maka untuk baca rohani, kita nggak bisa menyandarkan dengan buku orang lama aja. Buku yang lama kita pertahankan, lalu kita kembangkan sesuai zaman sekarang. Maka ketika ada orang bertanya protes, kamu kok buka-buka ilmu hakikat? Kok buka-buka kitab-kitab hakikat? Saya pertanyaan itu pakai logika aja jawabnya. Lebih mulia kitab Syekh Abdul Qadir atau Al-Quran? Kenapa ente ajal Al-Quran? Kan lebih mulia. Kan lebih rahasia Quran daripada kitab Syekh Abdul Qadir. Benar nggak? Betul? Lebih mulia Qul Huwallahu Ahad atau kitab Risalah Al-Ghaus Syekh Abdul Qadir?
Qul Allahu ahad. Kenapa qul Allahu ahad boleh dibaca, boleh diajarkan? Ini nggak boleh diajarin. Lebih suci itulah Al-Quran. Yang suci aja dibuka, masa untuk memahami sang suci itu nggak boleh dibuka? Kalau ente nggak ngerti, carilah pengertian. Karena orang hanya membagikan yang dia punya. Kalau Bang Haji ini punya duit, pasti dia bagi duit. Kalau dia punya pengalaman, pasti dia bagi pengalaman. Tenang Ustadz ya, mutawi, pembina, pembimbing, nggak usah khawatir. Kalau beliau punya jalan, pasti dibuka jalannya. Iya. Orang punya tanah, jualan tanah. Orang punya buah, maka dia bagi buah. Orang punya ilmu syariat, ilmu fikih, dia bagi ilmu fikih. Orang punya ilmu tarekat, dia pasti ngajarin tarekat. Walaupun orang syariat protes. Orang yang di dalam dirinya ada khazanah ilmu hakikat, pasti dia bagi ilmu hakikat. Walaupun orang tarekat juga protes. Begitulah terus, begitulah terus. Dulu awal-awal ojek-ojek online ini muncul, ojek offline marah gak? Yang marah itu sekarang ngikut gak? Ngikut. Gak bisa. Ini masa Allah menyebut dirinya Anad Dahar. Akulah sang masa. Akulah sang waktu. Apa maksudnya? Allah itu menyebut dirinya masa, lalu ada namanya Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Yang terserah gue bener. Itu salah satu terjemahan itu. Tapi secara harfiah Al-Jabbar yang merubah sesukanya, secepat mungkin, sekilat mungkin. Maka jangan heran selama pandemi ada orang yang mendadak miskin, ada yang mendadak kaya. Tapi orang kan hanya melihat yang fisik. Kalau di alam nyata begini, alam nyata ini imitasi alam rohani. Maka di alam rohani juga begitu. Orang yang tadi miskin rohani tiba-tiba menjadi kaya rohaninya. Orang yang tadinya kaya amal ibadahnya ternyata tadinya nggak bermanfaat selama pandemi. Karena apa? Menghadapi pandemi, menghadapi perubahan masa nggak cukup dengan banyak ibadat. Dia mesti dengan banyak makrifat. Orang yang ngotot dengan ritual jualan secara offline, begitu juga ngajar offline, riadoh offline, ya, masih riadoh di bumi, belum pakai satelit ya, dia ketinggalan zaman. Itulah makna Anad-Dahr. Akulah sang masa. La tasubud dahr, jangan kamu sesali caci maki masa. Jadi jangan kita ngomong kok zaman begini ya gitu. Enggak. Orang yang ngomong begitu itu Allah tersinggung. Mau dia ustadz kayak mau katanya wali kayak dipecat ente kewaliannya. Emang wali udah dipecat ya? Ya walau alam, katanya sih gitu. Wali kota aja dipecat ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ambil kalamnya, kita sesuaikan dengan zaman sekarang, nggak ngotot ya menerjemahkan secara harfiah. Syariat selesai, marifat selesai nggak? Belum. Kalau marifat selesai, pengetahuan nggak boleh ada. Marifat artinya pengetahuan. Dulu cari 5 hadis itu bisa 5 tahun, 1 tahun 1 hadis. Sekarang download 5 menit dapat 1 kitab isinya 10.000 hadis. 10 menit nggak nyampe, cuma 5 menit dapat 10.000 hadis. Berarti cara dapat ilmu yang zahir mudah nggak? Begitu juga ilmu yang batin, ilmu yang rohani. Jadi kalau ada orang mengatakan ini ilmu dulu dibuka tengah malam, kita buka malam juga. Cuma jangan kemalaman. Kasihan ya orang zaman now, banyak keluhannya daripada memujinya. Ini aja dingin-dingin sudah mulai begini nih. Allah masih menurunkan malaikat Jibril nggak sampai sekarang? Masih, tapi tidak bawa syariat. Malaikat Mikail masih turun nggak sampai hari ini? Masih. Termasuk malaikat Israel
Turun terus kok ya. Sama, mereka masih turun. Orang awam mengira Sayyidina Jibril udah gak turun lagi. Loh, pensiun dong Jibril. Ya, dapat dana pensiun berarti dia. Gak begitu memahaminya. Tanazzalul malaikatu warruh. Masih turun. Dalilnya. Apa maksud saya menghantarkan ini? Ilmu syariat selesai bro. Tapi ilmu hakikat ma'rifat berkembang terus. Maka Allah masih berkalam gak kepada ruh para aulia? Masih, tapi tidak membawa syariat baru. Hanya mengajarkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Lebih canggih kolbu atau Google? Sekarang loh, ngaku aja. Sekarang bukan para wali, kita loh kita. Ya, bagus, jujur, Allah lebih suka orang jujur. Buktinya kita kalau mencari hadis, carinya di Google, katanya mau boikot Amerika. Tapi masih pakai barang. Mana ya handphonenya Apple, sini kasih saya. Boikot biar kita selamatin ya. Katanya benci Cina, handphonenya Oppo, Vivo. Apa maksudnya? Analog sederhana ini mohon difahami baik-baik. Ya. Kita sekarang karena kolbu ini belum bisa diakses, belum punya kuota, carilah wifi. Ya, nggak ketemu wifi, carilah orang yang punya hotspot, biar terhubung dengannya. Paham maksudnya? Carilah makhluk-makhluk yang kekuatannya mempunyai wifi langit. Sehingga kita bisa mendownload ilmunya. Kalau yang disebut laduni itu ilmu langsung. Kalau langsung mungkin nggak pakai perantara. Langsung ketemu. Dan ulama kita sepakat ilmu laduni berlanjut sampai kiamat. Tapi kalau wahyu syariat sudah selesai. Syariat sudah selesai. Ya, jadi kita nggak akan membahas ada syariat baru, tidak. Ya. Pemahaman baru terhadap syariat iya. Ya. Nah, salah satu kalam yang turun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi ini bukan kalam syariat, ini kalam hakikat. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Ghawthal A'zam, wahai pemimpin para wali. Ahlul ma'asi mahjubuna bil ma'asi. Orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang pendosa. Semua kita pendosa. Hari ini matanya sudah dosa, hatinya sudah dosa, emosinya sudah dosa. Ya ahlul ma'asi, ahlul ma'asi, para pemaksiat itu mahjubuna bil ma'asi. Mereka terhalang untuk merasakan kehadiranku karena maksiat-maksiatnya. Padahal aku dekat. Wa ahlut ta'at, orang-orang yang taat, mahjubuna bit ta'at. Mereka terhalang dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Sehingga ketika mereka tertidur, mereka merasa jauh dariku. Ketika mereka kurang beramal, mereka merasa jauh dariku. Padahal Allah, mau dia taat, mau dia terjebak maksiat, Allah tidak pernah berjarak sedikit pun kepada hamba. Maka beliau mengatakan, itu ahli maksiat, itu ahli taat. Wali wara'ahum. Sedangkan aku punya orang-orang spesial yang bukan mereka yang pertama, bukan mereka yang kedua. Qaumun akharun laisa lahum ghammul ma'asi. Mereka tidak terhalang merasakan kasih sayangku di saat dia bermaksiat, terjebak maksiat. Dan mereka juga tidak jumawa
ketika mereka taat. Diulangi? Diulangi ya. Wali wara'ahum, aku punya hamba-hamba spesial yang mereka bukan ahli taat, bukan juga pemaksiat. Mereka ini tidak terhalang oleh maksiat untuk merasakan kedekatanku. Mereka juga bukan orang yang ahli taat, yang terhalang dengan taatnya dari merasakan kedekatannya kepadaku. Maka ini pesan kepada yang berhaji, berumrah. Allah di sana, di sini sama enggak? Ini pertanyaan saya tanyakan ke Sunut Sentara. Jawabannya sama kok. Ya, ini sekalian survei. Kali Tuhannya orang Lombok beda sama saya. Allah yang di Mekah sama yang di Lombok sama enggak? Sama bener. Terus kenapa orang nafsu berumrah? Berumrah itu bukan nafsu. Umrah itu perintah. Karena yang memerintahkannya yang maha dekat. Bukan mau cari kedekatan ke sana, tapi hanya kepatuhan kepada yang maha dekat. Jadi kita berumrah itu apa? Karena kepatuhan saja. Disuruh datang. Enggak disuruh ya enggak datang gitu. Dan umroh haji itu undangan langsung dari Allah. Semenjak zaman para nabi dulu dan diulang lagi. Nabi Ibrahim diulang lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada kalimat di Quran. Wa'adzin finnas bil hajj. Beri berita kepada manusia, kabar kepada manusia. Wa'adzin, kata azan dari situ. Hendaklah mereka berhaji. Itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi haji umroh itu amalan yang sudah sangat tua. Oleh karenanya, Nabi itu walaupun dalam hadis Nabi hanya berumroh 4 kali. Sebenarnya sebelum beliau membawa risalah, kan beliau sudah Nabi. Sudah berumroh berkali-kali. Sudah berumroh berkali-kali. Tapi itu kepada hak kenabiannya, bukan pada hak kerasulannya. Ya, kerasulannya cuma 4 kali. Itu pun gagal sekali. Ya. Kalau malam ini saya zikir 70.000, Allah tambah dekat gak? Malam ini saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah tambah dekat gak? Allah mah dekat saja. Tapi yang berbeda, diri saya yang beda. Saya tambah sadar diri saya ini tiada. Yang maha ada hanya Allah Subhanahu. Jadi untuk apa zikir la ilaha illallah berulang-ulang? Bukan untuk Allah. Bukan untuk mengejar Allah. Allah tidak dapat dikejar. Tapi untuk menghantam nafsiyah, ego diri kita. Jadi Allah perlu zikir la ilaha illallah kita. Nabi perlu sholawat gak? Nabi SAW memerlukan sholawat kita? Enggak. Siapa yang perlu sholawat? Kita yang perlu berkah sholawatnya. Ya. Wah, orang Lombok mah ngaji begini udah biasa ya. Ya, nyambung terus dari tadi saya lihat. Jadi Allah dekat gak? Saya khusyuk, saya gak khusyuk, Allah tetap dekat gak? Terus kenapa malas sholat? Jadi kita sholat, itu sholat aja, khusyuk gak ada urusan. Kenali dah dia, engkau pasti khusyuk. Cuma khusyuk itu ada yang rasanya menangis, ada yang tidak menangis. Ada yang rasanya kita bergetar, ada yang rasanya tenang. Ada yang rasanya kolbu itu melayang, ada yang kolbu terasa diam. Itu namanya hal. Allah bukan hal. Kita berubah-ubah. Allah tidak pernah berubah. Maka jangan sembah Allah karena engkau cari tangis. Jangan engkau bermakrifat karena ingin mencari getaran kolbu. Karena Allah tidak akan tambah dekat dengan getar-getar itu. Jadi ngaji ilmu-ilmu zikir gak cukup. Mesti ilmu mazkur. Mazkur itu ilmu tentang yang dizikirkan. Kalau mau zikir angka-angka,
nih baca zikir sekian, nih talqin sekian, ijazah zikir ini. Itu gampang. Nah, tapi yang membuat kita tidak merasa sok dekat karena taat, tidak putus asa karena maksiat, itu yang mahal. Ya, itu yang mahal. Maka berdasarkan kalimat ini, wahai diriku dan dirimu yang bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Karena Allahmu saat bermaksiat, setelah bermaksiat dengan Allahmu saat taat sama. Jadi jangan putus asa. Ini bukan nyuruh maksiat, ini bukan. Karena kita ini mahallun nisyan. Karena Allah mengatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia pasti bersalah. Kalau ada di antara ini saudara-saudariku yang merasa enggak berdosa hari ini, saya curiga nyawamu sudah lepas. Yang datang ini ada jelmaan malaikat. Enggak ada kita yang enggak berdosa, semua kita berdosa. Antum kira saya bisa baca kitab ini, bisa hari ini enggak maksiat? Saya bermaksiat kok hari ini. Tapi saya juga taat hari ini. Ya. Tapi saya maksiat dan taat itu insya Allah tidak membuat keyakinan tentang dekat Allah ini bertambah ataupun berkurang, sama. Yang beda itu naik turun, itu taat dan maksiatnya yang naik turun. Ini yang disebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada dua jenis, iman kondisi, cabang, ada iman pokok, iman asal. Yang asal ini dalam kolbu, dia nggak boleh berubah. Sedangkan yang cabang boleh tumbuh, boleh dipotong, boleh mengering, ya. Lanjut. Ini baru satu kalam, ya, baru satu kalam. Sampai pagi. Biasa kalau bilang gitu saya mau beres ini. Tadi kita candain dokter yang ngaji tadi, saya jauh 2 jam. Lah ini lebih jauh lagi Jakarta. Ya, kita paham maksudnya, pasti besok ada kerjaan ya. Beliau datang menghibur kita dengan suara yang indah. Kita berterima kasih ya. Summa qala li, lalu Allah membisikkan satu kalam lagi kepadaku. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kok beliau bisa menangkap, kita nggak bisa menangkap? Nah, ini bedanya kita dengan Syekh Abdul Qadir ya. Tapi saya mau tanya, anugerah besar untuk beliau ini apakah khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, atau akan ada juga hamba-hamba Allah yang merasakan ini sampai nanti kiamat? Ya. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir bukan nabi. Bukan. Jika dia seorang manusia biasa, Allah izinkan mencapai tahapan itu, maka di antara kita ini mungkin ada juga yang diizinkannya. Insya Allah. Ya Ghawthal A'zam, wahai pemimpin para aulia Allah, Ghawth yang agung, Basyiril mudnibin bil fadli wal karam. Jangan kau takut-takuti pemaksiat, tapi berilah berita gembira kepada mereka bahwa aku yang maha dekat ini sangatlah pemurah, sangatlah fadl, berlebih kasih sayangnya. Wal karam, sangatlah pemurah. Karim, karim itu apa bedanya dengan jalal? Jalal itu bikin takut. Kalau karim, perasaan takut yang ujungnya putus asa, takut ketemu. Karena kita tahu Allah pasti karim. Karim itu dia pemurah plus maha pengertian. Itu arti karim. Yang memberi tidak memperhatikan nanti dihujat oleh yang diberi atau tidak. Ya. Bocil-bocil itu ketawa ya. Kirain suara nek lampir ya. Main ayunan. Kirain kuntilanak tadi tuh. Ikut ngaji. Mu'alaf dia berarti ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai para pendosa, begitu maksudnya.
Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya. Jika maksiat orang setinggi langit, kasih sayang Allah setinggi aras. Paham maksudnya? Kalau orang maksiat setinggi langit, kasih sayang Allah seberapa? Lalu kenapa banyak ustadz pemarah, bukan penyayang? Berarti dia belum kenal sama Allah dia. Marah ada marah juga. Tegas ada masanya tegas. Tapi enggak dikit-dikit ancam orang pakai neraka. Ya. Ini yang marah-marah sama anaknya dikit-dikit bilang neraka. Waduh. Korban kesalahpahaman ustadz terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'jabin. Tapi beri juga berita kepada orang yang ujub dengan taatnya. Bil adli wan niqami. Bahwa aku maha adil. Kalau dia baik, aku balas. Tapi sholat yang tadi kira-kira diterima gak? Sholat Isya barusan. Kira-kira diterima gak? Husnuzan? Kira-kira sholat yang tadi pantas gak diterima Allah? Sholat yang barusan pantas gak? Pantas? Bener pantas? Coba kita cek. Saya cek ya. Dari takbir sampai waladhdallin amin masih kepikiran dunia gak? Gak pantas diterima. Baru sampai waladhdallin dolin beneran itu. Jangan-jangan baru kabirau ya sudah melayang. Aneh ya, giliran sholat bisa melayang ya. Itu tanda syaitan itu zahir. Tanda syaitan itu zahir. Yang kita nggak pikirin kok bisa jadi kepikiran. Nah, itu yang Nabi sebut, jika engkau sholat, idza shalla ahadukum, ya, jaa ilaihi syaitan, datang syaitan kepadanya, faqala uzkur kaza, uzkur kaza. Maka syaitan mengatakan, kamu ingat gak ini? Kamu ingat gak ini? Maka pikiran kita selalu ingat. Jadi yang mentok-mentok pikirannya, bawa sholat, nanti pikirannya macam-macam. Itu kata profesor saya dulu tuh ya. Waktu kami dulu nulis artikel, gak bisa-bisa. Kamu sholat ya. Selesai sholat tuh teman-teman pada ngadu. Tambah macam-macam pikiran Prof. Itu bagus, itu bagus. Coba yang kamu pikirkan ada 5, ambil 1 katanya. Jadi kalau Bang Haji nih lagi mentok ngurusin usaha beginian, sholat aja dulu ya. Nanti hasilnya lapor. Wahai orang-orang yang takjub dengan taatnya, dengan umrohnya, dengan sholatnya, dengan sholawatnya, dengan zikirnya, dengan maulidnya. Aku maha adil. Tapi aku juga suka membalas orang. Pilih mana? Minta keadilan Allah atau minta kasih sayang Allah? Jadi jangan bilang Allah kok gak adil. Kalau Allah minta adil, 50-50, 50-50, 50, jadi setengah hari kita untuk dunia, setengah hari untuk sanggup nggak? Bukan untuk akhirat, untuk Allah. Akhirat kan bukan Allah. Serius loh. Akhirat Allah atau bukan? Akhirat itu ciptaan atau Tuhan? Kita nyembah Allah bukan untuk akhirat, untuk Allah. Karena Allah. Nah, maka zuhud itu juga 2. Nah, pemahaman orang tentang tasawuf hari ini dikira orang tasawuf itu mesti zuhud. Enggak. Zuhud itu hanya 1 bab dari tasawuf. Zuhud tahu zuhud? Zuhud itu talak dunia 3 kali. Bukan 3 kali lagi. 1000 kali. Jadi nggak bisa balik. Tapi talaknya pakai kolbu. Maka zuhud ini dibagi 2. Ada zuhud abid, ada zuhud arif. Ini ingat-ingat ya.
Zuhud abid ahli ibadah, ada zuhud arif ahli ma'rifat. Ini yang jelasin Imam Notailah Sekandar, ini bukan ilmu baru. Saya hanya merapikan yang tercecer di banyak kitab aja. Zuhudnya ahli ibadah, dia takut kalau memperoleh dunia, kemewahan dunia. Takut dunia mengganggu dia kepada Allah. Maka kami tambahkan di tengahnya, ada zuhud salik. Zuhud abid, salik, yang ketiga. Kalau salik cari akhirat. Salik ini, dia takut dunia mengganggu dia supaya nyampe ke akhirat. Maka dia tinggalkan dunia supaya nyampe akhirat. Tapi kalau al-arif, orang yang kenal Allah, dia meninggalkan dunia dan akhirat sekaligus. Maksudnya apa? Batin dia nggak ngelirik dunia. Mata dia lihat dunia. Pikiran dia lihat dunia. Makan enak, nggak apa-apa. Imam Abdul Hasan Syadzili berhaji tiap tahun. Berhaji tiap tahun modalnya berapa Bang Haji? Yang itu haji plus itu berapa juta? 150. Itu hotelnya jauh ya? Kalau hotel yang dekat berapa? 200. Nah, kita ambil 200 ya. 200 juta tiap tahun. PNS sanggup nggak tuh? Nggak sanggup. Karyawan biasa nggak sanggup. Imam Syadzili sanggup tiap tahun. Kaya nggak tuh? Kaya dia. Beliau itu susah sebelum ke Mesir. Karena dicaci maki orang, dituduh sesat. Selevel Imam Syadzili yang mengajarkan Ihya Ulumuddin, mengajarkan kitab Qutul Qulub, mengajarkan kitab Khatmul Auliya, yang mengajarkan kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, yang mengajarkan kitab-kitab besar. Itu nggak dihargai orang di kampungnya. Kampungnya ya disebut Maghrib Adna, Maghrib Maroko dekat. Kalau Maroko yang jauh sekarang yang jadi Maroko itu, ya mungkin Tunis atau Aljazair sekarang itulah ya. Jadi beliau ini masuk ke Mesir, mendengar kalam seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mendapat kalam. Jadi ada sir masuk ke dalam kolbunya, ilham. Wahai Abul Hasan, penderitaanmu berakhir di sini. Setelah ini engkau akan diberikan anugerah kesenangan kemewahan yang tak terbatas. Benar awal beliau masuk sampai beliau wafat. Dan alhamdulillah kami tanda syukur nikmat atas berkah dari Allah. Akhir tahun kemarin diizinkan Allah ziarah ke Imam Abdul Hasan Syadzili, dan itu pelosoknya tang. Kita kalau udah ke sana untuk balik lagi kayaknya sulit. Ya. Alhamdulillah ke sana. Ya. Saudara-saudari kemuliaan Allah, jangan minta keadilan Allah. Mintalah kasih sayang Allah. Ya. Kalau kasih sayang kita kurang-kurang, kita tidak sempurna, Allah yang menyempurnakannya. Tapi kalau minta keadilan, sholatnya dituntut sempurna. Ya. Maka jangan tuntut Allah, engkau nanti dituntut. Ya. Masih kuat? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, Al-Fatihah dulu ya. Kepada ruh kita semua, jasad kita semua, orang tua kita semua, dan semua yang hadir malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini tempat-tempatnya apa nih, Bang Haji? Sembalun, bagian dari Rinjani.
Thumma qala li, lalu berkatalah ia kepadaku, ya Ghawthal A'zam, ahlu ta'ati yadhkuruna an-na'im. Wahai Ghaus yang agung, orang yang taat itu biasanya yazkuruna an-na'im, yang dia lihat Allah yang maha memberi nikmat. Wa ahlul isyan yadhkuruna ar-rahim, orang yang bermaksiat kalau ketemu jalan maka dia melihat Allah yang maha memberikan kasih sayang. Benar gitu ya? Benar gak? Habis maksiat berharap diampuni gak? Jadi yang disebut ahli taat yang bisa kembali kalau dia melihat ketaatan dia nikmat dari Allah. Ahli maksiat yang masih diizinkan untuk datang kembali kepada Allah, yang dia tidak putus asa dari rahmat Allah setelah dia bermaksiat. Kalau lagi maksiat mah lupa, ya. Summa qala li ya Ghawthal A'zam ana qaribun ilal 'asi ba'dama yafragh minal 'isyan. Ini bukan nyuruh maksiat, ini jangan salah paham. Wahai wali agung, aku ini akan terasa dekat kepada orang yang bermaksiat setelah dia selesai maksiat. Coba, banyakkah di antara kita atau pernah melihat ada orang yang nangis setelah maksiat, ketakutan? Benar? Benar ya? Serius gak? Habis maksiat nih, terus ketakutan, tobat, tiba-tiba sholat tobat, tiba-tiba astagfirullah, astagfirullah, kenapa ya Allah aku melakukan ini ya Allah, gitu ya. Benar gak? Di saat itulah Allah dekat kepada dia. Tapi syaitan tidak akan biarkan, ya. Syaitan nanti akan datang bisikin, kamu ini tidak pantas menyebut nama Allah. Nah gitu, ya. Udah maksiat aja lagi. Ada yang nyuruh maksiat karena memutuskan rasa asa itu. Ada juga yang caranya menumbuhkan kepercayaan diri bukan pada tempatnya. Udah maksiat aja, ntar Allah juga ampuni, gitu. Ini kena juga ntar tuh. Wa ana ba'idun minal muti' idza faragha minat ta'at. Aku akan terasa jauh kepada orang yang merasa taat setelah dia taat. Yang merasa taat. Maka kalimatnya pakai muti', bukan ahli ta'ah. Ya, muti', orang yang, maka di Quran fawailul lil musallin. Musalli, orang yang sok salat. Terjemahannya begitu. Orang yang merasa dirinya sholat. Maka coba lihat, udah sholat nih, hidup lagi susah, datang ke kiai, datang ke tuan guru, datang ke tuan guru haji, dikasihlah wirid dan sholat. Amalan nih, ntar kamu kebuka rezekinya. Diamalin lama kawan ini. Setelah berapa hari diamalin, ternyata gak ada perubahan. Apa kata dia? Sepertinya ajaran Islam ini tidak benar. Sepertinya zikir-zikir ini tidak bermanfaat. Mulai detik ini saya tidak akan wiridan lagi, tidak akan datang kepada kiai lagi. Ada orang begitu? Banyak. Ini ada artis yang lagi konflik, murtad dia. Murtad. Konflik sama temennya, ya urusan duit, minta royalti, ngancem-ngancem. Ternyata orang dulu temenan, ya, minum bareng-bareng, ketawa bareng, main musik bareng, sekarang musuh-musuhan. Tapi itu nggak hanya band, orang majelis juga ada yang begitu. Bener nggak? Orang majelis juga begitu, apalagi orang travel. Ya. Maaf ya Bang Haji ya. Maaf banget.
Ya. Jadi hot lagi nih. Buka dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan nyuruh berhenti taat, bukan. Allah nyuruh berhenti, engkau takjub dengan amalanmu. Itu. Saya tadi misalnya, tadi saya mau nanya sama dokter yang tadi itu, dokter siapa namanya? Sabar ya. Pak dokter, suara itu dari gendang suara. Itu gendang suara Pak dokter yang buat atau siapa? Ilmunya bukan untuk beliau tapi untuk jemaah. Beliau mau udah tahu jawabannya. Pasti beliau jawab apa? Ini bukan saya yang ciptain, tapi Allah yang sama-sama punya gendang suara. Kenapa pita suara dia indah, merdu? Kok suara kita cempreng? Benar nggak? Oh, berlatih bukan. Coba aja suara-suara cempreng berlatih, nggak akan berubah. Ini emang anugerah. Jadi anugerah dan bakat itu beda. Bakat itu memang harus dilatih. Tapi kalau anugerah, suaranya emang dari sononya bagus, dari lahirnya bagus. Berarti kalau takjub kepada suara beliau tadi, itu takjub kepada si dokter atau takjub kepada yang memberikan pita suara yang bagus itu? Iya, kira-kira begitu. Sama, berguru juga begitu. Jangan fanatis kepada guru. Fanatiklah kepada zat yang memberi cahaya ke dalam kolbu guru itu. Si guru manusia biasa, tapi zat yang menumpahkan cahaya itu yang luar biasa. Maka nanti jika gurunya tidak sempurna, dia bilang, emang guru saya manusia, maka enggak sempurna. Tapi kalau kita fanatik kepada guru, nanti bisa perang itu. Ya, bisa fanatik buta, bisa juga benci buta. Kecewa nanti sama gurunya, benci dia sama gurunya. Makanya bukan orang band doang yang bisa tengkar. Orang majelis juga bisa tengkar. Ya. Terakhir ada tanya jawab ya. Berarti baca satu lagi lah ya. Tadi berkaitan dengan zuhud ya. Masih cuma satu paragraf saya loncat. Ya Ghawthal A'zam ukhruj an uqbatid dunya tasil bil akhirah. Bisakah nikmat akhirat dirasakan sekarang? Bisa gak? Orang di akhirat tuh nanti disebutkan di hadis dan di Quran, dia tazawarun di hadis ya. Mereka saling berziarah. Saya niatkan datang sekarang ini meniru amalan ahli surga. Jadi datang karena kita bersaudara ya. Di surga orang makan enak dan setiap orang bersyukur. Bisa nggak syukur itu dibawa sekarang ke sini? Bisa. Maka menu-menu surga itu boleh dibawa sekarang di sini sebagian menunya. Ya. Ini yang disebut ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, bagi orang yang menghargai makom Tuhannya. Kalau terjemahan bebasnya, bagi orang yang sudah mengenal Allah, bagi dia dua surga. Surga yang didahulukan di dunia dan surga yang nanti. Ya. Nah, bagian akhir, wa khruj an uqbatil akhirah tasil ilayya. Orang masuk surga belum tentu ketemu Allah. Kalaupun ketemu itu hanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi. Di atasnya, langitnya Firdaus itu langsung aras.
tangga-tangganya aras disebut raf-raf. Allah tidak bertempat di aras, tapi Allah menumpahkan kasih sayangnya kepada aras. Maka diizinkan orang-orang di surga memandang wajah Allah sekali pagi, sekali sore. Tapi dari pagi sampai sore, pagi sampai petang, petang sampai pagi lagi, jaraknya 500 tahun. Ini udah berapa umurnya Bang Haji? 40 ya? Muda kali Bang Haji. Aku lebih muda lagi. Baru kita ya 40 ya. Tapi rasanya udah lama sekali di dunia ini. Apalagi pas pandemi itu kayaknya dunia lama ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Bayangkan 500 tahun nggak ketemu Allah. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya di sana diberi nikmat makan supaya orang terobati rindunya. Makan, kalau makannya banyak, kawinnya banyak. Makanya di sana boleh kawin banyak. Jadi mumpung bisa cemburu, ya sekarang cemburunya. Di sana nggak ada cemburu lagi. Cuma boleh cemburu, melarang nggak boleh. Maaf, keceplosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kip. Bayangkan 500 tahun jenuh. Tapi orang yang surga paling bawah, dia berusaha biar naik. Gimana biar naik? Dia mesti ngaji ma'rifat. Jadi jangan dikira ngaji ma'rifat itu hanya sampai di sini. Syariat udah selesai. Kalau enggak, untuk apa Nabi Musa masih sholat di kuburnya? Maka Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Tabaqat ya, Sufi atau Tabaqat Aulia, beliau menulis bahwa para nabi, para wali dan kekasih-kekasih Allah masuk alam kubur, alam akhirat. Mereka menyembah Allah bukan karena disuruh. Disuruh itu taklif, beban. Tapi karena ta'rif, karena ingin mengenal, tambah mengenal, tambah berma'rifat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Kita bisa lihat ada orang lewat, kita misalnya pengen ketemu seseorang, kita lihat dia lewat, baru lihat, belum bisa mendekat, belum bisa duduk bersama dia, belum tentu juga bisa ngomong sama dia, baru melihat. Jadi nanti di akhirat itu ada yang tidak bisa melihat Allah, nggak ada izinkan, karena makomnya belum sanggup. Maka mereka berusaha terus gimana caranya. Ya. Nah, itu imitasinya di dunia. Tiruannya ada di sini. Maka orang-orang yang paling kenal Allah di sini, nggak semua orang dapat mendekatinya, kecuali dia yang nyamperin orang itu. Ya. Mau ketemu presiden gampang nggak? Ada protokolnya? Ada. Itu baru presiden dunia. Gimana presiden wali? Yang membuat hijab-hijabnya itu Allah sendiri. Kalau protokolnya presiden, gubernur, bupati, mungkin TNI, polisi, Satpol PP, mungkin dibuat brigade. Kalau kekasih-kekasih Allah, protokolnya lain, bukan manusia aja. Tapi yang disebut hijab. Hijab nur dan zulumat. Hijab cahaya ilmu taat. Dan yang kedua, hijab kebalikan ilmu jahil. Kebalikan taat maksiat. Maka ada wali, dia kekasih Allah, tapi kita nggak akan kenal dia. Karena di sekelilingnya, bahkan dari dirinya dizahirkan kejahilan. Pura-pura jahil. Sama pura-pura maksiat. Makanya ada wali-wali Allah yang masuk ke bar. Ada yang duduk di depan warung,
Orang sholat di masjid dia duduk aja di situ, supaya orang hujat dia. Orang berhasil hujat dia, dia senang. Alhamdulillah orang nggak kenal aku. Sengaja, tapi nggak tiap hari begitu. Ada orang-orang begitu. Saya udah ketemu beberapa orang begitu. Cuma kita ini kan percaya wali yang udah mati, Gusmi udah mati baru percaya. Gusmi dulu dakwahnya kemana? Bukan dakwah beliau, masuk ke bar, masuk ke tempat maksiat. Orang minum, dia juga minum, tapi itu minuman seperti Imam Abu Yazid dulu. Ketika minum airnya berubah, gimana caranya? Lo gampang. Ya. Asif bin Barkhiyah mindahin istana aja sekejap, apalagi cuma ngerubah tuak jadi cuka, mah gampang. Ya, gampang tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, nggak masuk akal. Akal ente pendek maka masuk. Ya. Akalnya yang panjang dikit. Jadi panjang nih. Lalu dijelaskan itu di bagian akhir, wahai Ghautsal A'zam, wahai wali agung, ukhruj anil ajsam wan nufus, keluarlah kamu dari belenggu-belenggu fisikmu. Belenggu fisik kita apa? Ngantuk, ya, males, ya bener, lapar, kenyang, sama. Kalau lapar kepikiran makan, kalau kenyang kepikiran tidur. Tapi nggak kepikiran, emang hilang pikirannya. Itu jisim tubuh. Keluarlah dari sisi fisikmu, karena fisikmu sama dengan binatang. Di saat orang keluar dari kebiasaan fisiknya, fisik itu kawin, makan, tidur, kawin, makan, tidur, ngoceh, kawin, makan, tidur, nongkrong. Itu kerjaan, itu putaran hidup. Jisim tubuh hidup untuk makan. Maka Tuhan dia bernama duit dan makanan. Keluar dari situ bukan berarti kita meninggalkan aktivitas fisik, enggak. Tetap beraktivitas fisik, tapi niat dan tujuannya bukan lagi fisik. Wan nufus, keluarlah dari egomu. Ego ini yang bikin kita suka marah-marah, yang gak mau mengalah, mau menang sendiri. Bahkan kita lebih memenangkan perasaan kita daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Legin meninggikan keinginan kita daripada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nufus. Keluarlah dari itu. Nih perintah, ya. Tsumma khruj anil qulub, lalu kita masuk ke kolbu. Zikir, 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 latihan. Udah tenang kolbunya. Apa kata Allah di sini? Ukhruj anil qulub, keluarlah dari kenyamanan zikirmu. Kemana? Ilar ruh, masuk kepada ilmu ma'rifat. Jadi zikir itu hakikat, zikir kolbu itu hakikat, sedangkan ruh itu ujungnya ma'rifat. Antara kolbu dan ruh itu ada satu yang disebut sir. Disitulah kolbu itu menyimpan hakikat-hakikat. Hakikat itu maknanya tujuan atau kebenaran di balik sesuatu. Itu hakikat. Ya, yang sebenarnya. Iblis itu punya hakikat tapi tidak bermakrifat. Dia sampai, dia tahu bahwa ini Allah yang bikin skenario, tapi dia nggak kenal Allah dari sisi yang lain. Ya, maka disebut ukhruj anil qulub. Jangan engkau cuma berilmu zikir dan ilmu hakikat, nggak cukup. Kalau orang cuma pakai ilmu zikir dan hakikat, nanti kepedean, ya, nanti dia akan pukul-pukul dadanya, nggak ada wali selain aku, nanti ngomong begitu, ya.
Ini kalau bukan karena saya pasti hujan malam ini. Ada yang ngomong gitu nggak? Itu karena antum terjebak di ilmu hakikat. Ada orang ngomong misalnya, itu bulan matahari gak terbit kalau bukan untuk saya. Itu terjebak di ilmu hakikat. Emang engkau siapa? Bukankah engkau mengajarkan la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah? Pada hakikat yang wujud itu hanya Allah. Terus kenapa engkau mengatakan alam ini ada untuk dirimu? Ya. Sumakhruj minal hukmi wal amri tasil ilayya. Ya. Dari ilmu makrifat yang berisikan hukum, ya, yang berisikan amr, rahasia-rahasia urusan perintah Allah Ta'ala, keluarlah dari itu, keluarlah dari rasa bermakrifat. Jadi ternyata orang hakikat terhijab oleh merasa berhakikat, orang makrifat terhijab karena merasa bermakrifat, ya. Merasa udah kajian Nur Muhammad lalu ngeremehin orang. Si anu ustad kajiannya hambar, belagu bener. Ya, kalau udah ngaji Nur Muhammad udah nggak mau ngaji fikih, emang begitu. Kalau engkau betul faham kajian Nur Muhammad, tiadalah fikih kecuali dari Nur juga, tiadalah kajian tauhid kecuali dari Nur juga, tiadalah orang belajar ilmu apa aja, bahkan ilmu kedokteran, ilmu arsitek, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang wali Allah, ya, dia punya muridnya ini mengatakan, saya udah gak suka ngaji fikih, wahai Tuan Syekh. Oh gitu ya, ya sudah, kamu bacalah kitab yang kamu mau, ngajilah yang kamu mau. Lama-lama jenuh juga, balik lagi. Tuh, jenuh juga ngaji hakikat. Lalu beliau menegur, al ilmu lillah, semua ilmu itu milik Allah dan dari Allah. Maka mau ilmu zahir, ilmu batin, ilmu dalam, ilmu luar, semuanya dari Allah. Biarlah orang ahli fikih nyalah-nyalahin ahli hakikat, biarin, kita nggak usah ikut-ikutan. Nih coba lihat, kalau antum tersinggung karena ahli fikih menyalahkan kajian zikir, kajian ma'rifat, kajian tarekat, jangan salahkan, ya. Kalau nanti kita juga meremehkan ilmu mereka, itu terjadi nanti. Itu sama aja. Dan dua-duanya terhijab. Ahli fikih, ahli zahir menganggap ilmu batin itu belum pantas dibuka. Ahli batin ngeremehin ahli zahir, mengatakan dia ini orang terhijab, ilmunya baru ilmu fikih, kajiannya belum tinggi. Setinggi-tinggi Nabi Muhammad SAW ngajarin wudhu nggak? Setinggi-tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani sholatnya 5 waktu nggak? Setinggi-tinggi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, beliau masih zikiran pagi sore nggak? Sayyidina Ali di Sahih Bukhari berkalam, ini penutup saya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah meninggalkan wiridan sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup la ilaha illallah. Kecuali tertunda saat perang Siffin. Tertunda harusnya sebelum tidur. Ini enggak tidur karena perang, dibacanya di akhir malam. Tetap enggak ditinggal. Selevel Sayyidina Ali, semua ilmu Rasulullah lewat pintu beliau. Orang mau akses ilmu dari kolbu Nabi mesti lewat kolbu Sayyidina Ali. Hadisnya sahih. Ini bukan ajaran Syiah, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau masih zikir pagi sore, zikir sebelum tidur. Masa ada orang ngaku hari ini berhakikat kajian Sayyidina Ali, lalu udah nggak sholat, ya. Kalau dia nggak sholat kita maklumi, mungkin dia lagi sakar, lagi ahwal, tapi dia mengatakan sholat udah nggak perlu, Tuhan sudah dalam diriku. Nah kalau orang begini itu kafir, ulang syahadat tuh orang. Tapi kalau ada orang nggak sholat, kita nggak langsung kafirkan. Siapa tahu dia lagi ahwalnya begitu. Orang yang ahwal akalnya tidak sempurna, karena dia lagi mabuk di alam tertentu.
Zohirnya sama kita, batinnya nggak sama kita. Kalau mereka nggak sholat, kita husnuzon. Oh, mungkin dia lagi mabuk di lautan ma'rifatullah. Tapi kalau dia ngomong, nggak usah sholat, untuk apa sholat? Ya. Allah kan dalam diri kita, ngapain sholat? Nah, orang begitu kafir, zindik, munafik. Hati-hati ya. Saya jarang-jarang mengeluarkan kata-kata ini, tapi ini wajib saya keluarkan. Kita tidak su'zon dengan orang yang tidak sholat selama dia tidak mengingkari sholat itu sendiri. Karena tiada ahli hakikat ma'rifat mengingkari syariat, ada. Kalau orang syariat mengingkari kajian hakikat, wajar, karena dia belum nyampe. Ini antum belajar ilmu hakikat nih, lalu ada orang yang lebih tinggi dari kita ilmu hakikatnya, kita ingkar sama dia. Nggak ada tuh gitu. Bukan nggak ada, kalau ente emang munsif itu sadar, kita bilang, oh kalau itu saya belum tahu. Nah, itu yang benar. Orang yang ngaku belum tahu, Allah akan tambahkan pengetahuannya. Tapi kalau sok tahu, siap-siap ya. Maka saudara-saudariku bukan Allah, saya tidak tahu semua isi hati orang. Allah yang tahu isi hati antum semua. Ya. Baik tidak baik itu saya pulangkan kepada Allah. Tapi saya menilai diri saya juga tidak baik-baik amat ya. Enggak juga terang-terang amat kolbu ini. Namun Allah kita saat kolbu kita terang, Allah kita saat kolbu kita gelap, itu sama. Maka janganlah berubah rasa yakin kita kepada Allah ya. Mau berguru ke siapapun, bergurulah. Yang penting kita yakini semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan kajian malam ini, pertama, janganlah terhalang karena maksiat lalu berputus asa kepada Allah ya. Jangan merasa hina banget lah ya. Dan juga jangan ujub merasa keren dengan taat, terus GR bilang, wah ini kalau bukan karena doa aku nggak jadi nih barang ya. Orang-orang ujub itu dia sedang mengakuisisi punya Allah. Bayangkan, saya nggak boleh loh mengakuisisi bajunya Bang Haji ini, kecuali yang udah dikasih tadi. Ya, ini saya ambil, nggak mau kan? Kopiahnya saya ambil, nggak mau. Barang makhluk tidak boleh diambil, barang milik makhluk nggak boleh diakuisisi, apalagi sifat milik Allah. Maka orang yang merasa paling benar, dia sedang mencuri, mengakuisisi sifat kebenaran Allah. Maka kelompok manapun, tarekat manapun, mazhab manapun, manhaj manapun yang merasa paling benar, engkau telah mencuri, engkau telah mengakuisisi milik Allah. Siap-siap Allah mengancam ya. Maka saya walaupun merasa berahlus sunnah, merasa bertorikot yang mu'tabarah, merasa berhakikat, merasa bermakrifat, tapi ada satu rasa yang tumbuh di hati, bahwa semua yang tadi itu hanya usaha mendekat kepada yang maha benar, bukan untuk merasa paling benar ya. Maka apapun ilmu latar belakang kita, mari kita niatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab ya.